Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Baiklah kakak-kakak sekalian, pada pertemuan keempat kalinya ini, ya, yang kelima kalinya dengan setelah kita melakukan pertemuan di luar jadwal. Ya. Ya. Kita akan memasuki materi baru, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi sebagaimana tuntutan dari kurikulum Merdeka. Baik, kakak-kakak yang saya hormati, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa setiap kita memulai pembelajaran adalah diawali dengan salam, berdoa, dan ice breaking. Ice breaking ini bisa pada saat memulai pembelajaran, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Jadi disituasikan seperti pada saat kita menghadapi peserta didik di sekolah masing-masing. Ada yang punya bahan, Kak, untuk menampilkan atau memimpin ice breaking? Kalau Kasper, Kak. jelas kalau yang sibuk, Kak. Kalau begini, yang senior. Jadi kita buka dulu kamera baru kita main. Ada yang mau? Ada yang bersedia? Kak Kamarudin maju. Oke, siap. Mana Kak Kamarudin ini? Jelek jaringannya itu. Ya. Dengarin bisa rapi. Ya, jelas Kak. Jelas. Aman. Jelas. Ya. Oke, silakan. Supaya lebih lancar ini diskusinya. Ini saya punya games ini. Ya. Iya. Sambung huruf. Ya. Sambung huruf. Kita mulai dari huruf A. Nanti yang ditunjuk akan menyebutkan sesuai dengan perintah saya. Ya. Apakah itu nama-nama benda, nama hewan, dan lain-lain. Jadi akhiran dari kata itu dia yang sambung. Paham kakak-kakak sekalian? Huruf terakhir kayak. Contoh huruf terakhir itu dia yang sambung. Ya. Iya. Contohnya misalkan saya mulai dari huruf A dengan kata benda. Saya sebutkan asbak. Siapa yang saya tunjuk? Misalkan Kak Andi Santoso. Silakan lanjutkan dari kata asbak itu. Akhiran dari huruf K. Ya, K ya. Jadi coba kata benda dari huruf K itu apa? Seperti itu. Karet. Ya, karet. Kemudian misalkan ke asfar tunggu ke alif. Karet berarti akhiran T. Bendanya itu apa? Seperti itu. Dan seterusnya seperti itu, Kak. Tikar. Belum dimulai nih, Kak. Belum sih. Ya. Jadi nanti yang tidak bisa menyambung huruf itu
dianggap kalah ya atau Iya, gugur dihukum, dari Kak. permainan. Kak Iwan maju. Siap, Oke, Kak, Kak. siap. Gas. Oke, mungkin sudah siap dimulai ya. Ya, siap. Baik, kita mulai dari nama-nama binatang ya. Nama-nama bertanya. binatang. Bisa bertanya ke Kak. Ya, ya. Bisa bertanya. Kenapa Kak? Berapa menit berpikir? 1 menit. Lama dulu ini kalau Berapa menit berpikir? Siapa tahu 2 menit barangkali. 30 detik. Oh, 5 menit 5 berpikir. detik, 5 detik. Oh, ini ya. Lama 10 menit, Kak. Jam berapa mulai? Oh, Oh, begitu. rendah. Ya, detik saja, Tidak ini detik, detik. total penduduk. Ya. 10 detik ya, 10 detik saja. Detik. Ya. Yes. Sampai 10 hitungan saja deh. Iya, Kak. Gas, gas. Bagaimana kakak sekalian, bisa dimulai? Bisa. 10 detik ya. Ah, Bisa. Siap. Mulai, Kak. Oke. Kita mulai dari kata binatang ya. Dimulai dari huruf A. Saya mau dulu deh. Ya. saya dulu, Saya dulu tahu. Saya mau dulu ditunjuk, saya mau. Saya mau ditunjuk. Ya, saya mau ditunjuk. Ya. Kemarin dulu ya. Untuk fasilitator yang fasil yang menunjuk saja. Oke, saya mulai dengan kata remote. Saya tunjuk ke Kamarudin. Kata binatang Kak. Kata binatangnya. Kata binatang. Oke, saya mulai dengan Jadi bahan kata bela. bangau. Enggak pernah Apa bangun. Kak? Banyak. Bangau. Lanjut, Iya. siapa yang lanjut? Saya. Saya tunjuk Saya. Saya Oh, Kak. jangan binatang. Sedikit kosakatanya kalau binatang. Benda. Entah. Saya Kak. Oke, lanjut. apa bangau apa itu kalau tetap Unta. kata Unta. Ular, Kak. Bangau. Ular. Berarti saya. Ular. Saya. ular. Silakan menunjuk Ah. ke Kamarudin. Saya ini. 13. Kasfar. Oh, ke saya. Huruf A terakhir di ayam. Ya, saya tunjuk ke Kak Malingkai. M. MKT. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Saya Kak. Apa namanya? Sebelum kamu Malingkai, sebelum aku. Saya Kak. Saya, Kak, saya. Saya Macang, macang. macan. Nah. Oke, lanjutin Jing. Pak Ismail. Macan Ya, N ya. N. Apa disebut Jing? Nyamuk. Ya, nyamuk. Ya. Ya. Oh, gitu. Oke. Yang disebut kata baru Kak. Lanjut Maksud- saja itu katanya ke Aspar tadi. Huruf K, Seng, Kak. Huruf K, nyamuk. Lanjut saja itu katanya ke Aspar tadi. Apa itu? Huruf apa? Apa tadi itu ke Aspar? Saya M. Monyet. Ya, maunya toa. Iya. Oke, lanjut. T. Huruf T. Sebut nama Kak. Salma. Ya. Salma, Ibu Salma. T. Salma. P ke sama. Huruf T. Oh, Huruf T. T.
T. Tikus. Iya, Pak. Oke, Tikus. Bagus. mantap. Nah, lanjut. Kak Sama tunjuk lagi. S. S ya. Iya, huruf Muhammad S. Ali. Mana kali. Cari bantuan. Woi, Google kita cari Google Ki. 5, 4, 3, Zebra. 2. Zebra, Kak. Bisa? Iya tahu. Huruf Z. Set. Z itu. S. Set. Set. S. Zero tidak konsen. Set itu kalau zebra. Iya, di S. Set. Zebra. Berarti Kak Ali gugur ya. Semut, Kak, semut. Ya, Semut. Iya, ya, T. kembali lagi ke T. Tadi tikus. Apalagi itu? Ya. Baik, Kak. Tuh Kak. Tupai. Tupai. Tupai, Kak. Udah. T biru atau Siapa disebut tahu nggak? Saya nih, Kak. Baik, Kak. Ya, Mengerangi. Kak, mengerangi. mengerangi mana? Mengerangi. Monitor. Mengerangi. Mengering. Mengerangi. 3, 2, 1. Huruf T. Gagal. Ya. Tidur ke mengerangi. Mengering. Oke, Bu. Nanti. KCK, dulu Bukan, KCK. Kak. Mengerangi itu deh. Iya, luar Oke, Kak, biasa tangan untuk Kak Kamarudin. Luar biasa. Jadi setiap pertemuan Kak kita punya bahan untuk case breaking karena itulah kurikulum merdeka. Kita di kelas dituntut untuk begitu. Cuma ada teman saya berpendapat bahwa terlalu banyak case breaking dalam pembelajaran itu, kita kondisi namanya guru gagal. Oke, baik Kak, saya berbagi. Baik, kakak sekalian, terima kasih sudah melakukan ice breaking dipimpin oleh Kak Kamarudin, luar biasa Kak. Selanjutnya materi kita pada pertemuan kita adalah pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini kuatkan pemahaman dalam pertemuan virtual. Namun sebelumnya seperti biasa Kak, saya menyampaikan kesepakatan dalam kelas. Yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, terus memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila terjadi gangguan teknis itu adalah hal wajar dan intinya tetap kita bersabar. Baik kakak sekalian, tujuan sesi pembelajaran kita yang pertama adalah kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Selanjutnya, agenda melakukan role play pembelajaran PJOK. Role play ini adalah berbagi peran kakak. Berbagi peran. Kemudian yang kedua adalah mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan push aktivitas. Kalau push ini artinya apa ya? Kalau tidak salah teka-teki.
Iya, pasal itu teka-teki. Yang ketiga adalah mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJK berdiferensiasi. Kemudian tujuan sesi sudah ini juga berputar-putar. Ini pembagian waktu, Kak. Pembagian waktu yang akan kita ikuti 5 menit pembukaan, tapi kayaknya tadi lama sekali di ice break. Baik, Kak. Sebelum kita jauh membahas ini, terlebih dahulu, mohon maaf Kak Andi Santoso, dimatikan dulu. Kita mencoba menjawab, mengeluarkan perasaan kita yang jujur. Sebenarnya kita di kelas, kita dalam melakukan pembelajaran di sekolah atau di kelas masing-masing seperti apa, ya kakak-kakak sekalian. Karena banyak mungkin yang sudah kita lakukan sesuai dengan tuntutan kurikulum, cuma kita belum paham apa nama konsep itu, apa nama penerapan yang kita lakukan di kelas masing-masing. Pertanyaan saya, Kak, yang bisa ditulis di fitur chat, apakah kakak-kakak, ya, menurut kakak-kakak ini sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah masing-masing atau di kelas? Saya ulangi, Kak, apakah kakak-kakak sudah melakukan? Ya, ini menurut pendapat kakak yang kakak sendiri alami, yang kakak rasakan. Menurut kakak, apakah kakak sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi di sekolah masing-masing? Kalau iya, apa tandanya? Ya, Kak. Kalau iya, apa tandanya? Kalau tidak, apa kendalanya? Ya, silakan Kak. Saya ulangi pertanyaannya, Kak. Apakah kakak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing? Kalau iya, apa tandanya? Dan kalau belum, apa hambatannya atau kenapa? Bisa dikirim, Kak, lewat fitur chat. Waktu 5 sampai 10 menit, Kak. Ya, atau ada yang bisa raise hand menjawab langsung, Kak. Silakan Kak Aspian, mungkin ada yang mau disampaikan, memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Kak. Sebetulnya Kak, sebelum saya bercerita tentang apa yang saya lakukan di sekolah, sebetulnya ini sudah tahun ketiga ini kurikulum merdeka di sekolah kami Kak, di SDN Center Takalar Batu Kak. Luar Jadi biasa. ya di tahun pertama itu kami sudah mencoba menerapkan kurikulum merdeka itu dan termasuk di pelajaran saya Kak. Jadi yang saya lakukan itu di sekolah, pertama saya harus melakukan tes diagnostik Kak. Iya, betul. Untuk kemampuan siswa di setiap TP, di setiap tujuan pembelajaran. Iya. Jadi saya melakukan tes diagnostik, apakah si siswa saya perlakukan sekian atau bagaimana. Nah, nanti ada kualifikasinya itu Kak. Contohnya tujuan pembelajarannya kan misalnya siswa dapat melakukan passing Kak. Toh? Iya. Siswa dapat melakukan passing bawah. Jadi saya kualifikasikan Kak di situ.
ada yang biasa anak-anak itu yang sudah bisa melakukan tanpa satu kali dicontohkan itu dia sudah bisa melakukan passing bawah dengan benar, dan ada anak-anak yang memang memegang bola saja itu susah. Ada juga anak-anak yang sama sekali caranya memukul juga enggak terarah. Jadi saya bisa kualifikasikan biasa bagi 3 kelompok, Kak. Bisa saya bagi 3 bagian. Di situ setelah terbagi dari 3 bagian itu saya ambil semacam pembelajar tetap passing bawah, tapi caranya itu berbeda, Kak. Misalnya yang sudah mahir itu saya sudah kasih berupa passingnya itu dari pakai net, jadi harus menyeberang kalau passingnya, Kak. Nah, kalau yang belum mahir itu saya contohkan cara pegang bolanya, mengayunkan tangannya seperti apa. Dan yang sama sekali itu yang belum terarah pukulannya, saya kualifikasikan dia juga hampir mirip sama yang saya anggap belum mahir juga itu, Kak. Saya kira begitu, Kak, deh yang saya bisa ceritakan di sekolah, Kak. Iya. Terima Dan kasih, Kak. satu lagi, Kak, saya tambahkan, Kak. Iya. Di sekolah saya itu saya sudah terapkan pembelajaran yang auditori dan visual, Kak. Saya sudah terapkan itu. Di mana kalau memang saya biasa terapkan pembelajaran yang kayak berupa gambar, memang minat peserta didik itu sangat luar biasa, Kak. Beda dengan pembelajaran yang sehari-hari yang kita lakukan itu, beda sekali terasa. Anak-anak itu lebih antusias. Iya, seperti saya tampilkan itu di proyektor biasa, minatnya itu anak-anak luar biasa. Cara memperhatikannya juga beda dengan praktek-praktek yang biasa, Kak. Iya, saya kira begitu, Kak, yang bisa saya sampaikan apa yang saya alami. Terima kasih, Kak. Wah, sama-sama, luar biasa, Kak. Jadi seperti inilah saya kira sudah kena pas ini. Atau mungkin ada yang lain yang bisa bercerita atau memberikan tanggapan, Kak, atau yang belum menerapkan di sekolahnya masing-masing. Kalau Kak Aspen ini kayaknya ini sudah tahun ketiga. Kalau SD Center kayaknya SD Center berapa, Kak? Takalar 1, Kak, Mapsu. Maksudnya yang di mana sekolahnya itu, Kak? Di dekat puskesmas, Kak. Cilalang, Takalar Kak? lama. Iya, Cilalang. Betul, Kak. Iya, saya tahu. Ya, luar biasa, Kak Aspen, bahwa dalam melakukan pembelajaran ini diawali dengan tes diagnostik, ya, untuk mengetahui potensi-potensi peserta didik yang dimiliki, di mana ada di tingkat mahir, kurang mahir, dan tidak bisa sama sekali. Bentuk perlakuan yang diberikan tentunya berbeda-beda. Ini yang saya pakai dulu di video pembelajaran pada saat memasukkan tugas PKG ini, membagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Aspian, bahwa ada yang sudah mahir itu diperlakukan dia sudah bisa melakukan secara mandiri. Kebetulan saya ambil bola voli, dia sudah bisa melakukan passing secara mandiri, berpasangan secara mandiri dengan temannya. Kemudian yang belum mahir dibantu oleh temannya, dibuang bolanya kemudian passing, dan yang tidak tahu sama sekali guru yang bantu langsung. Ya. Sebenarnya ada cara lain lagi, yaitu memakai konten-konten, misalnya menonton video saja yang belum tahu sama sekali, ataukah mungkin ada yang kurang fit atau kesehatan terganggu, tetapi kita mau ikutkan dalam pembelajaran,
itu bisa diputarkan saja video. Jadi seperti itu. Bagaimana Kak? Yang lain ada yang bisa? Kalau ini kuliah apa namanya? Tidak menyampaikan, tidak menulis juga. Jadi saya bilang tadi bahwa apakah kakak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah? Kalau sudah iya, pertanyaan selanjutnya adalah apa tandanya? Seperti dijelaskan tadi, tandanya adalah membagi 3 kelompok dengan mengawali dengan tes diagnostik atau asesmen. Kalau belum, ya biasanya saya dulu waktu mengikuti ini jawaban saya adalah belum. Kenapa? Jawaban yang saya lontarkan adalah saya belum cukup ilmu untuk melakukan itu. Masih minim pengetahuan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu alasan saya. Jadi, baik kakak, sebelum menjawab pertanyaan, ini yang mungkin terjadi di kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Ini kan yang biasa kita alami bersama di sekolah. Ya, prit, baris, prit, lari, pemanasan. Ya, maksudnya ini adalah pembelajaran cara lama yang masih kadang teman-teman masih berlakukan sampai sekarang Kak. Ya, kemudian apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Ini pertanyaan yang harus dijawab di dalam hati. Apakah saya termasuk guru yang seperti itu atau sudah keluar dari cara lama ini? Ya, kita dulu sistem komando. Ya. Pokoknya prit, lari 2 kali keliling lapangan, baris, setelah itu pemanasan, stretching. Nah, dalam tuntutan kurikulum K3 kurikulum Merdeka ini tidak diperkenankan lagi, tetapi bisa jadi kita menawarkan kepada peserta didik apa yang mau dilakukan. Ya, seperti contoh gerakan-gerakan sebentar pada peningkatan kebugaran jasmani. Berikut ini saya putarkan sebuah video Kak, ya, sebuah video yang bisa kita cermati, bisa kita barangkali apa makna dari cerita tersebut. Cuma ini bahasa Inggris Kak, jadi harus dibaca naskahnya. Baik Kak, ini. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it.
We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Okay. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, dari jelas tadi Kak, tulisannya apa? Atau mungkin susah dalam membaca? Halo, jelas ditarik Kak? Dari Kak Malingkai tadi, kadang dilakukan dengan membedakan cara menyampaikan materi ke setiap siswa. Oke Kak, kita lanjut. Di pertemuan kita ini, kita disuruh melakukan aktivitas role play. Ya, artinya berbagi peran, bermain dengan teman. Cuma dalam kesempatan ini kayaknya susah kita terapkan Kak, karena kita berada masing-masing di tempat yang sulit. Ada yang duduk di kursi, ada yang duduk melantai, tapi seharusnya ini dilakukan Kak. Cuma pada saat tatap main nanti ini, insya Allah kita permantap pada bukan tatap main, tatap muka nanti. Ini kita akan melakukan role play di kelas. Jadi kita lewatkan saja dulu ini. Langkah-langkah aktivitas ini langkah-langkahnya. Ini yang seharusnya kita lakukan pada pertemuan ini. Jadi setiap peserta masing-masing mengambil pasangan atau berkelompok. Satu kelompok itu 2 orang. Satu yang melakukan gerakan, yang satunya melakukan observasi atau pengamatan. Kemudian sebentar bergantian. Itu yang seharusnya kita lakukan pada malam ini. Cuma
sangat susah kayaknya kalau kita laksanakan karena sangat sempit tempatnya. Mungkin di tempat kakak-kakak berada sekarang tidak bisa bergerak. Sementara yang akan dilakukan adalah lari di tempat, banyak pilihan, Kak. Jadi ini cuma langkah-langkah perintah dari materi kita, membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 dan seterusnya. Kemudian fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Jadi harus sebentar gerakannya, Kak. Kemudian sebelum mempraktikkan gerakan hitung denyut nadi terlebih dahulu. Ini bisa kita lakukan, Kak, untuk mengetahui macam-macam berapa denyut nadi Kakak dalam 10 detik. Atau kalau dikalikan 6 dalam 1 menit. Iya. Kemudian nanti kita pilih gerakannya, gerakan apa. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Ya, lembar kerja. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Ini, Kak, nanti pada saat pembelajaran tatap muka kita melakukan gerakan ini. Artinya menghitung denyut nadi awal, kemudian melakukan gerakan pertama, lakukan lagi hitungan denyut nadi, kemudian lanjut gerakan berikutnya, hitung lagi denyut nadi, dan kalau tidak salah itu ada 3 gerakan, Kak. Ya, terakhir hitung denyut nadi berapa. Jadi semakin berat aktivitasnya, semakin banyak jumlah denyut nadinya. Ini yang seharusnya kita lakukan ini. Ini tabelnya. Inilah jenis gerakan yang akan kita sebenarnya akan kita praktikkan. Cuma seperti yang saya katakan tadi bahwa tempat kakak-kakak tidak memungkinkan untuk melaksanakan ini, Kak. Karena sempit. Saya yakin bikin repot juga. Jadi ini kita amati saja gambarnya, Kak. Gambarnya kira-kira yang pertama ini membungkuk, kemudian jongkok, ya, membungkuk, jongkok. Gambar yang kedua kalau tidak salah ini tangan ke atas, kaki dibuka, kemudian rapat kembali. Yang ketiga adalah lari di tempat. Kemudian yang keempat nomor adalah, 2 patung. ya, Kira nomor 2 itu patung. itu posisi netral, Kak. Posisi netral pada saat selesai melakukan gerakan. Iya. Kemudian yang ketiga ini jalan di tempat, lari-lari di tempat. Yang keempat ini menyentuh jari kaki, ya, tangan kanan menyentuh jari kaki kiri dan sebaliknya. Dan yang kelima ini saya lupa juga apa ini namanya. Iya. Tapi inilah jenis gerakan-gerakan yang akan dipilih untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dihubungkan dengan kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita di kelas masing-masing, peserta disuruh memilih beberapa jenis gerakan ini yang mana yang dia sukai. Tetapi kesannya di sini atau pesannya adalah yang penting peserta didik kita itu mampu bertanggung jawab. Ya, jangan sampai dia pilih satu gerakan kemudian peserta didik itu sendiri tidak mampu melakukan. Artinya tidak bertanggung jawab, Kak. Ini jenis-jenis yang seharusnya kita peragakan malam ini. Kita lanjut hitung denyut nadi akhir. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Ini yang saya maksudkan tadi, seharusnya kita melakukan gerakan, kemudian
hitung denyut nadi. Sebentar bergantian. Ya, sebentar bergantian. Yang satu lagi melakukan gerakan, yang dua temannya teman kelompoknya melakukan observasi. Cuma kita lewatkan saja ini Kak, karena saya katakan tidak layak untuk dipraktekkan Kak. Jadi ini yang akan kita permantap pada saat tatap muka Kak. Ini. Jadi kita memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya pada spread hash yang telah disediakan. Ini. Kenapa gerakannya, apa kekurangannya. Itu namanya kita berikan umpan balik Kak. Spreadsheet ini semacam, kalau tidak salah ya rubrik yang ditempati mencatat observasi tadi. Ini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau belum. Jadi sayang sekali tidak bisa kita laksanakan karena pertimbangan tempat Kak. Adakah efek? Kemudian ya seandainya kita laksanakan ini akan berlanjut di sini, apakah ada efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa? Ya, ini apakah kebugaran atau kekuatan otot, apakah itu lengan, apa itu kaki, apa itu pinggang dan sebagainya. Sekarang pertanyaan yang bisa kita barangkali bisa kita diskusikan pada pertemuan kita adalah, menurut Bapak Ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak sebelum dan setelah latihan? Ada yang bisa kira-kira memberikan tanggapan Kak? Kenapa bisa beda antara denyut nadi awal itu dengan denyut nadi pada saat melakukan aktivitas? Apa kira-kira yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi sehingga terjadi peningkatan denyut nadi setelah melakukan aktivitas dibandingkan dengan denyut nadi sebelum melakukan aktivitas? Ya. Ada yang bisa berikan alasan Kak Aspar bisa? Kenapa bisa bertambah itu? Silakan Kak Aspar. Mic-nya Kak Aspar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yaitu gerakan. Misalnya gerakan kita cepat, maka akan mempengaruhi nadi kita juga, gerakan kita. Semakin kencang juga gerakan menurut saya nadi kita juga akan semakin cepat juga anunya. Denyutannya. Ya, menurut saya. Ya, sekian Kakak. Iya, betul sekali. Jadi biasanya Kak ya, di sekolah juga bisa kita lakukan Kak untuk mengukur tingkat kebugaran peserta didik. Sebelumnya kita menghitung denyut nadi awal Kak. Kemudian dalam satu kelas itu yang kita hadapi, atau kita sajalah sebagai peserta, kita memberikan perlakuan yang sama. Misalnya lari-lari di tempat selama 1 menit. Iya, setelah itu hitung kembali denyut nadi. Ya, pasti akan meningkat jumlahnya Kak. Pengaruhnya apa? Dari faktor latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang sangat penting Kak, adalah dari tingkat kebugaran kita masing-masing. Ya kan? Tingkat kebugaran kita. Setiap peserta, setiap orang itu memiliki kebugaran jasmani yang berbeda. Sebentar Kak, setelah kita melakukan aktivitas atau latihan, maka denyut nadi kita akan berbeda. Ada yang
tinggi sekali denyut nadinya, ada yang lebih kurang, ada yang biasa-biasa saja, Kak. Yang membedakan adalah ini dengan memberikan perlakuan yang sama atau aktivitas yang sama. Yang membedakan adalah tingkat kebugaran. Ya, saya kasih contoh, Kak, ya. Misalnya lari 100 meter sama-sama, kita sama-sama karena peserta ini 14 orang, kita sama-sama lari 100 meter. Setelah itu kita lihat hasilnya. Ada yang biasa-biasa saja, seolah-olah tidak melakukan, tidak mengalami kelelahan sama sekali. Ada yang ngos-ngosan, ada yang sudah mau pingsan. Ya, kalau dihitung denyut nadinya ini, Kak, pasti beda. Itu yang sudah ngos-ngosan sekali, tinggi sekali denyut nadinya. Itu yang sudah mau pingsan lebih tinggi lagi. Ya, itu yang bagus kebugaran jasmaninya, biasa saja. Dia setelah melakukan lari, jalan saja seperti biasa. Ya. Kemudian yang kebugaran jasmaninya sangat buruk, dia mungkin akan terlentang, tidur, dan sebagainya, ngos-ngosan. Jadi yang sangat membedakan dari jumlah denyut nadi pada perlakuan aktivitas yang sama adalah tingkat kebugaran. Ya, tingkat kebugarannya itu. Saya kira kita sepakat, kalau tidak sepakat bisa disampaikan disampaikan komplainnya. Oke, Kak, kita lanjut. Kemudian ini tadi terima kasih sudah melakukan role play. Seandainya kita lakukan ini, saya akan mengatakan begini. Terima kasih sudah melakukan. Bukan terima kasih sudah berakhir materi. Tetapi di sini menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, ini sebentar kita akan barangkali bahas ya lewat Jamboard. Kita sementara lanjut, Kak. Ada tugas dari Anu ini, Kak. Bisa barangkali di apa namanya? Bisa ditulis lewat fitur chat, Kak. Ini. Jadi pertanyaannya, Kak, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jamboard. Tapi masalahnya ini ada lagi Jamboard sebentar mau dijawab. Jadi kita cukup, Kak, menuliskan di kolom chat saja atau di fitur chat. Saya harap kalau ada begini, Kak, aktif Ki supaya ada masuk di penilaian. Yang menulis saja, Kak, menulis. Yang parah itu kalau kosong, sama dengan kehadiran. Hadir saja dulu, Kak. Yang parah itu kalau tidak hadir. Nah, kalau ada begini, Kak, ya, menulis saja, Kak. Menulis saja di fitur chat, apa pendapat kakak-kakak. Ya, jangan lewatkan kesempatan begini, Kak. Iya. Silakan, Kak, tuliskan peran Anda, peran guru, dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Kira-kira menurut peran apa yang sudah diberikan? Sepuluh menit, Kak. Jadi
luar biasa Kak Aspar ini. Kak Aspar sudah memberikan tanggapannya. Kak Muhammad Alif juga. Ya. Ya. Kak Aspar sudah memberikan tanggapan. Peran peserta didik aktif berpartisipasi dan kolaborasi. Ya, luar biasa nih Kak Aspar, peran guru sebagai fasilitator, betul. Kemudian Kak Muhammad Alif, guru perlu memberikan dorongan dan motivasi agar peserta didik terlibat. Aktif dalam aktivitas. Mereka bisa memberikan umpan balik yang positif untuk membangun kepercayaan diri peserta. Luar biasa, Kak Muhammad Alif. Kak Malingkai, saling peduli dan menyemangati. Kak Reski, peran guru sebagai fasilitator. Betul. Oke, Kak Muhammad Akbar. Kak Muhammad Akbar Syariful, peran guru adalah sebagai pendidik dan pengarah dalam sebuah pembelajaran, sedangkan peserta didik. Kak Aspian, peran guru sebagai pembuat situasi pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik aktif dan berkembang berdasarkan kemampuan yang ya Kak Sarma. Peran guru sebagai pengelola waktu dan aktivitas dari Kak Salma. Kak Nurfaina juga sudah masuk, Kak. Oke. Kak Iwan Kurniawan, Kak Ismail sudah masuk juga. Kak Muhammad Farisal membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian Kak Nur Faina, guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu siswa untuk memahami materi dan memberikan arahan dalam aktivitas mereka. Peserta didik berperan aktif dalam mengikuti setiap pembelajaran.
Kak Iwan Kurniawan, guru mencatat perkembangan peserta didik dan menyampaikan kepada orang tua peserta didik. Kak Ismail, guru selalu memberikan motivasi pembelajaran ke peserta didik untuk selalu bergerak aktif di setiap pertemuan. Kak Kamarudin, guru berperan sebagai teladan dan motivator bagi peserta didik. Kak Mangerengi, saat peserta didik melakukan aktivitas, guru harus mengamati prosesnya, memberikan bimbingan jika diperlukan, dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Kak Andi Santoso, peran guru meningkatkan kemampuan atau pengetahuan siswa. Baik kakak, kira-kira sudah hampir masuk semua, dan apa yang dituliskan ini sudah mencakup semua dari peran kita sebagai seorang guru, bahwa guru itu adalah tugasnya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan peserta didik, kemudian juga sebagai fasilitator, ya, mengarahkan. Jadi banyak, semua saya lihat dari pendapat yang kakak kirimkan lewat fitur chat ini sudah mencakup semua dan luar biasa kak. Kemudian kita lanjut kak. Ini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Yeah. SCL itu adalah student center learning, student belajar peserta didik ya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, student center learning. Jadi peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Betul sekali, tadi sudah ditulis melalui fitur chat oleh kakak-kakak sekalian. Kemudian peran peserta didik adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Ini luar biasanya peran peserta didik. Tuntutannya ini kurikulum terhadap peserta didik. Aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, pendapat, atau saran dan kritik. Kemudian selanjutnya adalah mengkaji. Peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Apa peran peserta didik? Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, peran guru adalah merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Dan peran peserta didik adalah mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Jadi guru menawarkan beberapa strategi kepada peserta didik dan peserta didik diharapkan mampu, bisa, atau memilih dari apa yang ditawarkan. Kemudian peran guru adalah membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajarannya, ya, untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Jadi ada rencananya. Kemudian peran guru yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Dan peran peserta didik adalah belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi kembali lagi dari apa yang dituliskan tadi Kak, dalam SCL itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar.
Artinya sistem yang sering kita pakai seperti dulu, sistem komando, demonstrasi dan sebagainya itu kurang dipakai lagi dalam kurikulum Merdeka. Ya, kadang juga Kak, ya termasuk saya pribadi tidak tahan dengan murni bahwa guru sebagai fasilitator. Kadang juga kita pakai sistem komando. Ya, kalau kita sudah bosan menunggu kapan berbaris, kapan mengatur, terpaksa kita turun tangan. Ayo, kasih komando, berbaris. Ya. Tadi juga diceritakan di video yang kita nonton bahwa menerapkan ini tidak mudah, Kak, tidak gampang. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan karena inilah tuntutan kurikulum yang harus dijalankan sekarang. Kemudian peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru. Intinya di sini Kak, peserta didik disuruh untuk memilih dan peserta didik tersebut harus bertanggung jawab atas pilihannya, harus menerima konsekuensinya. Ya. Apapun yang dia pilih harus bertanggung jawab. Artinya peserta didik itu harus mampu melakukan gerakan atau kegiatan atau aktivitas yang dia pilih. Sehingga dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sekarang sudah banyak sumber belajar yang dipilih oleh peserta didik, bukan satu-satunya lagi bersumber pada guru. Ada buku, ada YouTube, ada Google dan sebagainya. Ada lagi ini Kak, tantangan. Jenis-jenis pembelajaran student central learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Ini tadi sudah terjawab atau dijelaskan oleh Kak Aspian. Ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik lengkap dengan tanda-tandanya. Ya. Apa yang menandakan bahwa Kakak sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aspian bahwa pada saat melakukan pembelajaran, beliau melakukan pembagian kelompok. Ada antara yang mahir, kurang mahir, dan belum bisa sama sekali. Tentunya hal ini dilakukan dengan melakukan tes diagnostik sebelumnya. Ya, untuk mendapatkan hasil siapa yang berada dalam kategori mahir, siapa yang berada dalam kategori kurang mahir, dan siapa yang berada dalam yang belum bisa sama sekali, itu didapatkan dari tes diagnostik yang kita lakukan sebelumnya. Biasanya kita lakukan pada saat awal pembelajaran, pada saat memulai tahun ajaran baru atau awal semester Kak. Baik Kak, kita lanjut tadi. Ini jenis-jenis pembelajarannya Kak, nanti kita permantap di modul Kak. Jadi small group discussion, ada diskusinya, ada role play, ada role play berbagi peran Kak. Jadi banyak jenis-jenis pembelajarannya ini. Nanti kita permantap di tatap muka, dan sebelumnya itu kalau kita buka secara paham modulnya Kak, ada semua ini. Ya, problem based learning, apa masalahnya, ya, apa hambatannya. Kemudian collaborate, kerjasama. Ya, jadi insya Allah nanti kita permantap di modul-modul yang sudah disiapkan di LMS Kak. Kemudian kita masuk pada aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini kalau tidak salah itu kita bagi berdasarkan usia Kak, usianya. Jadi nanti dijelaskan pada slide berikutnya bahwa anak
usia 1 sampai 2 tahun lain perlakuannya, 3 sampai 5 tahun dan seterusnya juga akan lain. Jadi ada PAUD misalnya lain juga, SD lain, kemudian sekolah menengah lain, dan sekolah menengah atas juga tentu lain perlakuan yang kita berikan, yang tetap kita berdasar pada SCL. Jadi ini kira-kira kakak berada di usia mana pada saat memberikan pembelajaran di sekolah. Tentu kalau SD ya 6 sampai 12 tahun, dan kalau menengah ke atas adalah 12 sampai 18 tahun. Kemudian dari karakteristik aktivitas ini berjalan, berlari, merangkak itu umur 0 sampai 2 tahun. Nah, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini bidang sosialnya, usia 3 sampai 4 tahun. Kemudian di bidang emosional, Kak, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Ya, umur ini berada pada kisaran 6 sampai 12 tahun atau usia SD. Ini sudah mulai kadang terjadi cekcok apa di sekolah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Ya, ini secara mental, Kak, di bidang mental usia 12 sampai 18 tahun. Kemudian di bidang jasmani nanti kita permantap di modul K atau di tatap muka nanti. Insya Allah panjang umur, sehat semua. Kita akan bahas ini jasmani, sosial, emosional, mental berdasarkan kelompok usianya. Jam berapa sekarang, Kak? Kita ada diskusi kelompok ini, Kak. Ya, masih ada waktu sekitar setengah jam, Kak. Setengah jam kita melakukan diskusi kelompok. Saya akan membagi 2 kelompok, Kak, seperti biasa karena hanya 2 pertanyaan. Kelompok 1, apa ya pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Baik, Kak, saya bagikan dulu di grup ini pertanyaannya. Saya atur kelompoknya dulu, Kak, ya. Sabar.
Ya, KWK. Jadi yang ada undangannya join to atau go it itu adalah kelompok kelompok 1, dan yang tetap di room utama adalah kelompok 2. Kelompok 2 yang tidak berpindah tempat. Kelompok 1 ini yang berpindah, Kak. Sebentar. Oke, Kak, saya mulai lagi. Silakan diklik kalau sudah muncul undangannya. Go it ataukah join now. Silakan diklik yang ada undangannya untuk bergabung di Siguro lagi bergabung. 7. Iya. Perhatikan anunya, Kak, yang dapat undangan. Yang dapat undangan klik itu. Nanti saya bagikan anunya, pertanyaannya. Tahu, Kak, pertanyaannya ada di grup itu, ada di WA, Kak, WA grup. Pertanyaannya, kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, Kak. Jadi seperti kemarin kita buat dalam bentuk apa, kemarin ke Aspar pakai Canva ya. Ya, bisa dalam bentuk apa saja. Saya lupa, Kak, kemarin itu yang tugas kelompok itu kirim dalam bentuk PDF, baru di japri ke saya, Kak, di japri saja. Ya, kalau bisa juga di grup, Kak. Ya. Kelompok 1 ini, Pak, Kakak, kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 2, Kak. Oh, kelompok 2, Kak. Oke. Ya, ruang besar ini. Oke. Bisa dibantu teman-teman untuk menjawab. Ya, suruh aktif mic-nya baru diskusi, Kak. Oke, Kak, saya berkunjung, sudah mengerti, paham kan? Saya berkunjung dulu ke kelompok 1, Kak. Bisa dibantu soalnya Kakak Imba? Tunggu, saya baca dulu soalnya. Berapa ini, Kak? Yang dijawab. Soal kedua. Soal kedua di apanya soal kedua? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat Dengan serta di
Aku bilang ada, sudah aku jawab. Oh, ada. Oke, Bang. Kita buatkan Mau anunya keluar. di kampanye di. Kita jam buat ke Canva, Deng. Ku kirimkan ke jawaban tadi. Ah, kamu Jo. Ke cara ada Oke, di Canva. kirim saja, Bang. Kirim Siap. saja, Bang. Iya. Oke. Eh, nama kelompok ini nama kelompok dulu. Maaf, baru masuk. Anu, jelek jarinya. Buat kamu. Ku jawab terima kasih di jawabannya. Oke, siap. Tapi jawab Bang. Bilang tidak ada jika ketua apa nama saja nama kelompok saja langsung di atau bagaimana teman-teman? Nama kelompok saja kakak. Nama kelompok dan bagus kalau ada juga nama atas semua tuh. Boleh kakak. Dodo nonton maling kayak kemana aku tuh turun. Saya lagi dibantai ini kakak. Semangat. Belana bantai. Lagi pulang kampung kakak. Hmm. Berapa ini? Mau ke berapa jawabannya ini, kakak? Eh, Lebih kan banyak dua. lebih bagus kakak. Apa dibantai ini? Rindu sama mamanya, kakak. Mampu kakak. Jadi masing-masing memasukkan ke anu pendapat Kak. Ya, Nah, ini dikirim teman-teman saja ke bisa di grup, Kak. MSN, ya, Bisa di MSN japri, apa? Ya, punya Iya, Kak. memanfaatkan Saya jawab. alat-alat teknologi yang ada Kak. Iya, Mumpun memanfaatkan bisa. ini teknologi, Kak. Karena ada yang mau memanfaatkan teknologi tapi tidak bisa. Saya memanfaatkan teknologi ini, Kak. Iya, luar biasa. Kaspar yang mengerti. siap. Oke. Lanjut Kak, lanjut. Siap, Saya siap. sekitar 10 menit Kak ya. Karena sebentar dipresentasikan juga.
Jadi tetap menulis nama Kak di kelompok 2, kemudian nama-namanya. Jadi pertanyaannya juga apa, kemudian jawabannya Kak. Sebentar filenya kirim ke saya, bisa japri Kak. Termasuk yang kemarin kalau sempat kirim. Berapa orang sih Pak? Banyak. Mau kita baik Kak. 7 orang kini. Baru 4 jawabannya itu. Pemetaan minat dan kebutuhan. 5 Mudi, 5 Mudi Kak. Ada kopi Kakak Imba? Susu Jinia. Ada kopi-kopi ke hotel? Kopi susu. Kalau salah tetap hotel anda Kakak Imba. Malingkai di. Malingkai SPD di. SPD CMPD Kakak. Sampai lagi. Ikhwan Kurniawan. Reski Akbar, Muhammad Akbar Syaripul, Andi Santoso. SPD semua di. Kalau saya CMPD Kakak. Begitu Kak. Ikhwan Kurniawan ya, Reski Akbar, Muhammad Akbar Syaripul, Andi Santoso. Sebentar, siapa tahu ada yang bertanya, siap-siap menjawab. Siap, ada Kakak Alif yang bisa tangkis Kakak. Ai, saing bola. Bola muntan nih. Saing bola muntar kita sering di. Suka muka-muka bakal Kakak Imba. Tujuh.
Mana Kaspar selesai nih. 5 menit lagi. Selesai Kaspar. Jadi jangan lupa nama kelompoknya. Copy juga soalnya baru jawabannya. Lima menit lagi kita sama-sama kembali ke ruang besar. Siap. Ya, ya.
Kembali ke ruang utama Kak, silakan. Masih ada yang belum kembali nih. Ngantuk Mika fasilitator. Biasa aja. Biasa aja begadang. Kena kopi. Buatin aku kopi. Nah, kalau ada kopi, perum bagi baru enak jadi. Tidak etis juga. Iya Kak. Ada beberapa orang belum kembali nih, baru peserta Kak. Kaspian monitor. Iya Kak. Mana teman tak? Lupa dipanggil pulang ini. Iya. Oke. Oke. Kak Salma sudah ada? Oh iya, ada. Kak Anu cocok. Oke Kak, saya persilakan ke kelompoknya, kelompok berapa itu? Kaspian, kelompok 1 ya? Iya Kak. Ya. Jubirnya Kak Salma Kak. Menyampaikan hasil diskusinya Kak, silakan Kak. Siapa jubirnya ini? Kita mau Salma, Kak. kasihan. Silakan di share screen Kak. Oke, Kak Kamarudin. Siapa ini? Persentasekan nih. Kita Kak Salma. Sepakat kita tadi. Iya. Ya, Peng. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang pertama, sebagai bahan acuan untuk merumuskan kebutuhan peserta didik berupa pelayanan dalam pemberian materi pembelajaran. Iya, mantap sekali. 2. Memudahkan merencanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 4. Bisa mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bisa memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Yang keenam, membantu guru menciptakan situasi belajar yang lebih kondusif atau menyenangkan. Yang ketujuh, sebagai bahan evaluasi. Luar biasa dari kelompok 1 ini. Saya kira layak kita berikan aplaus untuk mereka. Baik Kak, mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1 atau mungkin ada mau ditambahkan? Adakah? Oke baik Kak, kita lanjut. Jadi jangan lupa Kak ya dikirim file ke nomor saya di Japri saja Kak. Tapi kalau bingung mencari nomor saya di grup saja. Baik Kak, saya persilakan kelompok 1 untuk memaparkan, menyampaikan hasil diskusi di kelompoknya. Kelompok berapa tadi yang
Cocok. Kak Aspian. Ya, silakan kelompoknya Kak Aspar. Stop sharing ke dulu Kak Kamarudin. Luar biasa Kaspar ini. Jagonya Canva. Mantap Bintong kalau kandaku iya Kak. Memang begitu memang kalau operator. Rajanya Canva. Halo. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menjadi jubir teman-temanku? Kelompok 2. Kakak Malingkai bisa? Tin Romega. Kami asli. Ya. Ya, kian saja Kak Aspar supaya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditarik tuh. Ini jarang turun. Nih, baru ini toh. Sudah. Tidak apa? Bukan, tuliski dulu kunci jawab. Tunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan jawaban kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak. Kasih kamera. Tugas kelompok kami pertanyaannya itu bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Pertama, pembelajaran dipresensiasi sesuai tingkat kesulitan materi untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Misalnya, memberikan tugas yang lebih kompleks untuk siswa yang lebih maju, sementara siswa yang masih kesulitan mendapatkan penugasan yang lebih sederhana. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Libatkan siswa dalam proyek yang memungkinkan mereka mengeksplorasi minat pribadi. Ini tidak hanya membuat mereka lebih terlibat, tetapi juga memberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. 3, kegiatan belajar yang beragam. Beberapa siswa lebih suka bekerja sendiri, sementara yang lain lebih menikmati kerja kelompok. Dengan menawarkan berbagai pilihan, semua siswa dapat merasa nyaman dan berkembang. 4, pemanfaatan teknologi. Gunakan teknologi untuk menyediakan materi
belajar yang bersifat interaktif dan adaptif. Platform pembelajaran digital sering sekali memiliki fitur yang dapat menyelesaikan konten berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan memberikan umpan balik yang berlangsung. Yang kelima, pemetaan minat dan kebutuhan. Lakukan asesmen awal untuk mengetahui minat dan kemampuan siswa. Ini bisa dilakukan melalui kuesioner, observasi, atau diskusi informal. Informasi ini akan membantu guru dalam merancang kegiatan belajar yang lebih relevan dan menarik bagi setiap peserta didik. Terima kasih dari kelompok 2. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Kak di stop screen. Kita luar biasa jawaban semua dari kelompok. Jangan lupa Kak dikirim file ke nomor saya. Baiklah kakak-kakak sekalian yang saya hormati, sebagai akhir dari pertemuan kita pada malam ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan itu adalah yang pertama adalah tentunya tahu dan mengenal karakteristik dan minat peserta didik kita. Ya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bisa lakukan, itu yang ditawarkan kepada mereka. Jadi kita tidak lagi selalu menawarkan sebuah perlakuan yang seragam, sistem komando yang seperti kita pakai dulu, dan lain-lain. Silakan Kak Aspian, ada yang mau ditanggapi Kak? Sedikit Kak. Ini kan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Betul. Saya ini ambil acuan Pak dari sekolah Kak. Saya ini sebetulnya semua kalau di kelas 1 itu kan kelas 2, kelas 3 anak itu enggak semuanya dibilang bisa Kak toh. Apa? Ya, betul. Ada bermacam-macam Kak, ada yang aktif, ada yang bagaimana. Betul. Dan saya punya masalah ini Kak di sekolah. Salah satu siswa saya, peserta didik saya itu kayak apa aktif sekali Kak. Jadi perlakuan khususnya itu susah sekali saya lakukan. Susah, itu yang terkendala saya di kelas. Dia itu kelas 1 Kak. Saya ceritain di sekolah, pengalaman di sekolah. Dia di kelas 1 itu aktif sekali. Iya Kak, aktif sekali. Terus sudah berbagai macam itu cara saya kasih itu, tetap masih seperti itu. Nggak tahu bagaimana perlakuan yang pas untuk si peserta didik tersebut Kak. Aktifnya dalam bentuk apa Kak? Mau olahraga, mau bermain, atau mau? Dia itu Kak mau bermain terus Kak. Jadi dia nggak fokus. Jadi kalau mau bermain terus, otomatis teman-temannya juga ikut main terus Kak. Iya, macam seperti itu Kak. Iya. Iya, jadi saya mungkin bisa cerminkan apa solusinya itu seperti apa Kak? Kalau saya Kak, menurut saya ini pendapat saya sendiri Kak. Mohon maaf kalau tidak sepaham. Kalau saya Kak tetap cari anunya yang hampir mendekati keaktifannya. Nah, karena pasti punya apa namanya keinginan dia mau main apa hari itu. Ya. Kalau boleh saya tahu Kak Aspian, dia kalau main Kak main apa yang dia suka? Hanya bola saja Kak atau? Dia semua permainan Kak, tapi kan dia cuman aktifnya itu di permainan toh Kak. Kalau dia nggak main itu nggak terlalu nih. Iya, ini yang mau difasilitasi Kak. Maksud saya begini, mungkin diberikan teman yang hampir mendekati dari keaktifannya. Iya, ada beberapa mungkin 1-2 orang. Ya mungkin kalau samanya, kalau menurut Kak Spen tidak ada di kelas 1. Tetapi mungkin yang mendekati itu Kak, mendekati. Kasih saja bola. Misalnya kalau mau main takraw terus, takraw saja Kak. Jadi
tidak mengacu lagi Kak ke tujuan pembelajaran dari awal Kak, seperti itu. Iya, Kak. Begini Kak. Yang mahir kan kita kategorikan mahir ini yang aktif ini Kak. Dia bisa Iya. melakukan kegiatan secara mandiri itu Kak. Iya. Ketika kita tuntun begini Kak, yang penting jangan keluar dari lingkungan sekolah atau lapangan Kak. Kita kategorikan dia mahir Kak. Jadi dia bisa melakukan kegiatan olahraga, aktivitas secara mandiri sesuai dengan keinginan dan kemampuannya Kak, bakatnya. Ya, tetapi jangan maksudnya tujuan kita misalnya poli ini hari, ya harus poli juga, jangan takraw atau jangan senam. Kan keuntungannya dia Kak, dia aktif di semua bidang permainan. Cuma pertanyaannya ini kalau misalnya kita belajar senam, sementara dia maunya hanya bermain saja. Ya, seperti itu Kak maksudku Kak. Ya. Solusi ini biar di BBGP dulu Kak. Tetap kita berikan pemahaman dulu untuk senam, ikutkan senam, sebentar dihibur dengan permainan Kak. Ya tidak salah itu Kak, tidak keluar dari materi. Ya misalnya renang, tetapi cuma teori. Wah, peserta didik itu berteriak, wow, tidak senang. Sebentar dijanji, sebentar 15 menit terakhir kita main bola. Kan tidak mungkin permainan terus kita sajikan dalam materi Kak. Jadi maksud saya bisa Kak, bisa dikasih pembelajaran di luar materi pada saat itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan permintaannya peserta didik. Tetapi kita tidak diperkenankan untuk memenuhi semua keinginannya. Tidak bisa juga Kak. Pokoknya kalau senam Kak semua dulu. Pertamanya senam semua. Ya, adapun yang lain, saya tidak senang Kak. Kasih pemahaman Kak, kalau perlu dipisah tempatnya. Sebentar nak baru main ini. Sebentar baru kita ini. Ya. Sehingga tujuan pembelajaran juga bisa tercapai Kak, tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Itu menurut saya Kak Aspian. Oh iya Kak. Iya, nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi pada saat tatap muka. Bagaimana? Iya Kak, iya Kak. Oke Kak, terima kasih Kak, terima kasih banyak Kak Aspian. Baik Kak, terakhir sekali saya mengucapkan kepada kakak-kakak selamat yang terpanggil piloting tahap 3 Kak ya. Saya ucapkan selamat yang sempat terpanggil. Saya tahu kesibukan kakak akan bertambah, tetapi semua bisa diatur Kak. Jangan karena terpanggil piloting menganggap wah saya mau mundur di PKG diseminasi ini. Jangan Kak, kita sudah berlayar. Ya, dulu Kak sebelum dimulai ini ada penyampaian dari BBGP bahwa kapan kelasnya kurang dari 10 akan dibubarkan. Nah, untungnya kita hanya satu yang tidak ikut. Jadi kita berjumlah 14 orang. Nah, sekarang kalau sudah berjalan tidak bisa lagi Kak. Tidak bisa lagi keluar-keluar. Artinya karir kita itu karena ada data kita semua ada di BBGP. Karir kita akan mungkin sedikit terganggu Kak. Jadi kalau bisa dibagi waktunya, ya saya tahu sibuk ini. Cuma kalau tidak salah pilotingnya kan tidak ada tatap maya Kak, cuma kerja modul. Iya, tidak ada tatap maya. Tinggal ujian, nanti disesuaikan Kak, dikondisikan. Kalau memang banyak yang tidak sempat kita laksanakan jam 2, kita pindahkan ke malam. Tidak sempat ke malam, kita ke jam 2. Jadi kita saja yang atur ini waktu Kak. Ya saya kira saya tutup dulu Kak, waktunya sudah melewati ini. Jaga kesehatan Kak, tetap semangat, semoga sehat semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Kak, besok jadi Kak.